Jadi di model UDF ini bisa membuat sendiri atau meng-create model tersebut dengan menggunakan persamaan matematika. Jadi base-nya atau dasarnya dari CFD ini adalah ilmu hitungan. Ilmu hitungan atau ilmu matematik yang dibahasakan ke dalam bahasa komputasi, bahasa komputer. Jadi bahasa komputasi itu kan bisa dituliskan dalam bahasa pemrograman, bahasa C, atau dibuat dengan metode yang lain. Proses penghitungannya misalkan bisa dilakukan dengan cara metode elemen hingga, atau menggunakan volume hingga, atau menggunakan beda hingga. Yang umumnya yang dipakai di bagian ini di aplikasi CFD menggunakan Fluent ini adalah simulasi yang menggunakan penghitungan volume hingga. Jadi model atau objek tersebut digambarkan atau di drawing dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, kemudian dilakukan proses mesh atau proses discrete, lalu dihitung dengan cara finite volume atau volume hingga. Jadi dihitung di situ eh, antara not 1, not 2, atau titik 1, titik 2, titik 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai seberapa banyak not atau sampai seberapa banyak volume yang digunakan, maka didapatlah hasil yang diinginkan. Jadi hasil yang diinginkan itu bisa menampilkan berupa kontur tekanan, kontur eh, temperatur, atau kontur garis alir, streamline, stream function, kemudian kontur bilangan Mach number kalau misalkan Anda mensimulasikan model aerodinamika. Jadi di bagian ini yang sebelumnya di minggu sebelumnya ada penjelasan mengenai external flow atau aliran luar, kemudian ada aliran internal flow. Nah, gambaran atau eh, perbedaan yang paling mendasar antara internal flow dengan external flow bisa dilihat di bagian ini. Jadi di bagian ini menjelaskan internal flow itu artinya Anda bisa bayangkan atau lihat, yang dimaksud dengan internal flow adalah aliran yang masuk di dalam sistem. Jadi katakanlah misalnya sistem itu adalah bentuknya pipa atau berupa pipa seperti ini. Yang dimaksud dengan internal flow adalah aliran yang berada di dalam pipa tersebut. Kemudian yang aliran yang mengalir di luar pipa tersebut adalah aliran eksternal, aliran luar, external flow. Jadi di luar sistem. Antara aliran dalam dengan aliran luar ini bisa disimulasikan secara secara simultan atau secara serempak menggunakan CFD. Jadi bisa melihat bagaimana kondisi aliran yang terjadi di dalam pipa maupun kondisi aliran yang di luar pipa tersebut. Contohnya banyak sekali antara aliran internal flow dengan external flow. Sebagai contoh misalkan aliran internal flow ya aliran yang ada di dalam pipa, kemudian aliran yang terjadi di dalam bejana atau di dalam bendungan, atau misalkan aliran yang terjadi di dalam ruangan rumah atau ruangan gedung, kemudian ruangan kelas dan lain sebagainya, itulah masuk ke dalam internal. Kemudian external flow, di bagian external flow ini kenapa aliran luar atau aliran eksternal itu perlu dianalisa atau diamati atau dilakukan penelitian, karena external flow itu atau aliran luar sangat berpengaruh terhadap
sistem yang yang akan bekerja atau sistem yang sedang melakukan aktivitas. Sebagai contoh, misalkan yang sering dilakukan di external flow itu adalah menganalisa aliran secara aerodinamika atau aerodinamis. Aerodinamis itu bisa meliputi benda-benda tertentu, misalkan eh, kenapa misalkan umpama jarum yang jatuh dari jarum katakanlah misalnya jarum jahit jatuh ke air, ke dalam air, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan Anda menjatuhkan batu, katakanlah batu bata atau batu sungai. Nah, secara aerodinamis yang akan lebih dulu sampai ke dalam dasar eh, dasar sungai atau dasar laut. Misalkan Anda menjatuhkan dua objek yang berbeda, yang satu jarum, yang satu batu, yang akan lebih cepat sampai itu adalah yang memiliki bentuk yang slim, bentuk yang ramping. Ya, kalau dari bentuk ya bisa dilihat secara uh, objeknya adalah jarum yang akan pertama kali sampai di dasar permukaan tanah, di dasar permukaan laut. Nah, jadi pada kondisi itu ada namanya aerodinamikanya. Aerodinamika ini sangat berperan untuk tujuan tertentu. Jadi kalau misalnya Anda ingin mendesain objek atau device engineering, kondisi apa yang diinginkan, aerodinamika seperti apa yang diinginkan, apakah aerodinamikanya yang diinginkan itu memiliki beda tekanan atau memiliki CD atau biasa disebut coefficient drag lebih besar, atau yang diinginkan coefficient drag-nya atau coefficient geseknya lebih kecil atau rendah. Nah, kondisi itu bisa disimulasikan menggunakan CFD. Jadi Anda bisa membuat berbagai macam model, model 1, model 2, model 3, atau gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Manakah yang lebih aerodinamis untuk kondisi tertentu? Misalkan kalau yang diinginkan objek tersebut melaju dengan kecepatan yang sangat cepat atau sangat tinggi, maka Anda harus meningkatkan atau harus mengurangi nilai koefisien hambatnya atau CD-nya. Berapa nilai CD yang ditimbulkan oleh objek tersebut. Jadi itulah yang maksud dengan aliran eksternal. Nah, contohnya di bagian ini ada yang namanya tadi eksternal flow atau aliran luar. Aplikasinya atau penerapannya itu bisa digunakan untuk Anda melakukan desain atau rancangan untuk pesawat terbang. Jadi ada pesawat yang masuk ke dalam kategori subsonik, kemudian kategori transsonik, supersonik, dan hipersonik. Jadi bisa dilihat berapa bilangan Mach number untuk subsonik, nilainya untuk Mach number kurang dari 1. Kurang dari 1 itu artinya 0,5, 0,8, 0,9, atau 0,95. Artinya dia nilainya setelah dihitung, nilainya kurang dari 1. Kemudian untuk transsonik, bilangan Mach number nilainya sama dengan 1. Jadi nilainya sama dengan 1 untuk Mach number. Lalu untuk supersonik, bilangan Mach number-nya yang dimiliki oleh objek atau benda yang mempunyai kemampuan bisa berpindah secara supersonik itu memiliki Mach
number 1, lebih besar dari 1, lebih besar dari 1 itu bisa 1,2, 1,1, 1,3, 1,4, 1,5, atau misalkan 4, dan sampai di bagian sini dikasih pembatas lagi 5, lebih dari 5 dia masuk ke dalam kategori hypersonic. Jadi pesawat yang sudah termasuk ke dalam memiliki kemampuan kecepatan terbang hipersonic, dia memiliki bilangan Mach number lebih dari 5. Lebih dari 5 itu bisa 5,1, 5,6, 7 dan seterusnya. Kemudian yang di bagian ini ada berbagai macam pesawat yang bisa dilihat di di gambar ini. Nah, umumnya yang pesawat-pesawat pesawat penumpang, pesawat seperti pesawat Garuda atau pesawat Lion itu dia berada pada posisi sekitar subsonik, karena gambar atau desain dari pesawat tersebut memiliki nilai drag yang lebih besar jika dibandingkan dengan pesawat yang lain, pesawat transsonik, supersonik, dan hypersonic. Lalu untuk pesawat-pesawat yang digunakan oleh angkatan bersenjata seperti TNI AU, Angkatan Udara, pesawat tempur, itu kalau misalnya diamati atau dilihat pesawat tersebut bentuknya di bagian awal dari pesawat tersebut, di bagian depan itu umumnya ada peruncing atau ada semacam objek tertentu yang dipasangkan di bagian ini. Ini ada tujuan tertentu atau ada maksud tertentu. Jadi kenapa itu didesain seperti itu. Nah, untuk kondisi itu Anda bisa melakukan eksperimen atau percobaan secara komputasi atau bisa mengamati hal seperti itu. Kenapa untuk pesawat penumpang rancangan atau desain gambarnya atau desain model dari katakanlah dari bodinya, dari bodi pesawat atau dari wings, sayap pesawat dan lain sebagainya itu dipasang seperti itu dengan dengan model seperti itu. Nah, lalu apa yang maksud dengan Mach number? Mach number itu adalah bilangan non-dimensional. Bilangan non-dimensional itu artinya bilangan yang tidak ada satuan. Jadi kalau misalnya nilai Mach-nya 1, ya sudah satu aja, nggak ada 1, meter per second atau 2 meter per second. Jadi berupa bilangan tanpa satuan. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi inilah yang maksud dengan Mach number. Mach number itu merupakan bilangan non dimensi, sama halnya seperti Reynolds number, bilangan Reynolds. Jadi Reynolds number itu merupakan bilangan tak berdimensi, jadi tidak ada satuan. Jadi kalau misalnya aliran turbulen ya tidak ada satuan, ya misalnya katakanlah aliran turbulen itu range-nya berapa? 4.000 ya, 4.000 ke atas. Ya udah 4.000 saja, nggak ada 4.000 meter per second atau nggak ada 4.000 kilometer per second. Nah, jadi berupa angka yang dihasilkan. Kemudian bagaimana proses menghitung antara atau melakukan hitungan bisa mendapatkan nilai 1, bisa mendapatkan nilai sama dengan 1, bisa mendapatkan nilai lebih dari 1 atau bisa lebih dari 5. Jadi Mach number atau bilangan Mach number itu dihitung dengan persamaan object speed dibagi dengan split of sound. Artinya object speed ini kecepatan
rata-rata, average, kecepatan rata-rata. Jadi sebagai contoh misalkan pesawat transsonik. Transsonik ini kecepatan rata-ratanya berapa? Kecepatan rata-rata terbang. Kemudian misalkan kecepatan rata-rata dia terbang selama misalkan 10 menit. Dalam waktu 10 menit diambil sampel atau diambil contoh, dalam waktu 10 menit kecepatan rata-rata pesawat transsonik ini berapa? Misalkan didapat umpama ya, misalkan didapat katakanlah didapat nilainya 5. Kemudian speed of sound umpama lagi misalkan nilainya 5. Jadi 5 per 5 nilainya adalah 1. Jadi bisa dihitung didapatkan nilai Mach number-nya untuk transsonik itu adalah rasio atau perbandingan antara kecepatan rata-rata objek yang terbang dengan dibagi dengan kecepatan suara nilainya sama dengan 1. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, jadi ya udah paham ya, maksudnya yang maksud dengan Mach number atau angka number. Jadi Mach number itu dibandingkan dengan kecepatan suara. Nah, itu lebih apa? Itu seperti itu Mach number. Tapi kalau misalnya yang jadi pertanyaan lagi, bagaimana kalau dibandingkan dengan kecepatan cahaya? Wah, itu lebih lebih apa? Lebih nggak kelihatan lagi. Uh, Mata udah nggak bisa ngelihat uh, berapa kecepatan cahaya. Jadi kemampuan manusia atau teknologi manusia itu baru sampai speed of sound. Jadi sampai uh, bisa hampir mendekati kecepatan suara. Kecepatan suara itu uh, ya sudah sangat cepat karena ketika Anda bicara dengan apa 2 orang atau 3 orang yang ngobrol dengan apa secara berdekatan katakanlah 3 meter, suara yang keluar itu langsung terdengar, tapi kan nggak ada proses apa loading, artinya ada proses jeda berapa lama, artinya kecepatan suara itu cukup cepat. Next time atau waktu-waktu berikutnya ya nggak tahu, mungkin apakah human teknologi atau teknologi manusia itu bisa mampu mendekati kecepatan cahaya. Wah, itu akan lebih apa ya, lebih nggak tahu lagi bagaimana. Jadi kalau di kecepatan cahaya itu yang jelas wujudnya bukan berupa wujud solid lagi, sudah bukan berupa wujud padat. Karena kalau misalnya dilihat di gambar ini, untuk kecepatan subsonik, transsonik, supersonik, hipersonik itu masih berupa bentuk solid, berupa bentuk padat. Nah, tapi kalau sudah mendekati kecepatan cahaya, wah itu seperti apa namanya objeknya? Apakah teknologi manusia bisa sampai ke sana atau uh, hanya sampai di speed of sound? Nah, kemudian yang tadi yang dimaksud dengan Mach number itu bisa diartikan adalah satuan kecepatan yang umum untuk mengekspresikan atau menjelaskan kecepatan dari pesawat terbang. Jadi kecepatan rata-rata apa untuk pesawat ini berapa? Misalkan diambil sampel 10 menit, berapa average-nya kecepatan rata-rata, lalu dibagi dengan nilai kecepatan suara. Berapa nilai kecepatan suara? Eh, ada yang tahu berapa kecepatan suara merambat atau kecepatan suara itu bisa eh, berpindah dari objek satu ke objek dua. Ada yang tahu berapa nilai kecepatan suara? Ya, jadi kecepatan suara atau speed of sound itu diperkirakan memiliki kecepatan 343
343 meter per detik. Jadi Anda bisa bayangkan dalam waktu 1 detik, jadi kalau lihat aja di jam atau di stopwatch, Anda bisa imajinasikan atau bayangkan dalam waktu 1 detik suara bisa berpindah dari objek satu ke objek dua sejauh 343 meter. Jadi dalam waktu 1 detik suara akan berpindah dari katakanlah dari objek satu dengan objek dua dengan jarak 343 meter dalam waktu 1 detik, atau kalau misalnya dikonversikan ke dalam satuan kilometer 1238 kilometer per jam. Nah, jadi bisa dilihat di sini kecepatan suara itu 1238 kilometer per jam. Nah, nanti coba aja Anda lihat di kalau misalnya sering melakukan penerbangan atau di maskapai sering melakukan penerbangan atau pergi ke maskapai penerbangan, misalkan ada terbang menggunakan pesawat Garuda atau pesawat Lion atau pesawat namanya Sriwijaya dan lain sebagainya. Anda lihat di dalam pesawat tersebut atau di buku petunjuknya biasanya diletakkan di kursi penumpang, pesawat itu di bagian belakang itu suka ada keterangan atau tulisan pesawat ini terbang dengan kecepatan sekian. Nah, jadi Anda bisa lihat dia posisinya itu berada pada posisi subsonik, transsonik, supersonik atau hipersonik. Jadi pesawat tersebut bisa terbang pada kondisi berapa. Jadi kalau misalnya terbangnya sama 1238 terus kecepatan terbangnya juga sama 1238, maka pesawat tersebut ke dalam kategori transsonik. Jadi kecepatan terbang pesawat sama dengan kecepatan suara. Jadi bisa dihitung di situ dia masuk ke dalam kategori transsonik atau subsonik atau supersonik. Kemudian ini adalah yang tadi penjelasan mengenai Mach number. Bila Mach number itu Anda bisa hitung untuk melakukan atau mengkarakteristik efek kompresibilitas. Kompresibilitas itu karena fluida yang dilalui itu adalah fluida kompres, fluida yang bisa dimampatkan, artinya fluida udara. Jadi bisa dihitung bilangan Mach number untuk mengkarakteristik efek kompresibilitas suatu aliran. Jadi dituliskan Mach number itu M itu artinya nilai Mach number sama dengan V dalam notasinya itu dituliskan garis artinya rata-rata average. Jadi ini adalah kecepatan rata-rata dari objek yang bergerak tersebut. Jadi kalau misalnya objek yang bergerak itu adalah pesawat terbang, berapa kecepatan rata-rata pesawat terbang tersebut? Misalkan kalau objek yang bergerak adalah misalkan mobil balap atau F1, berapa kecepatan rata-ratanya ketika dia bergerak? Lalu dibagi dengan kecepatan suara, didapatlah apakah hasilnya lebih kecil dari 1, sama dengan 1, lebih besar dari 1, atau lebih besar dari 5. Kemudian, nah, gambarannya atau aplikasinya ya seperti ini. Untuk ini adalah simulasi yang sederhana ya, simulasi yang sederhana. Jadi mensimulasikan atau melihat aliran atau flow yang terjadi pada wings atau pada sayap pesawat. Jadi kalau misalnya wings itu diamati atau dilihat di bagian sayapnya di slice atau dipotong, maka akan tampak gambar seperti ini atau akan terlihat gambar seperti ini. Jadi di sini dikasih keterangan free stream aliran bebas untuk Mach
number 0,8. 0,8 berarti di bawah ini ya, subsonic. Jadi di bawah apa? Subsonic. Oh, dia kasih keterangan malah transonic. Mach number 0,8 sama dengan 0,8. Kemudian sudut serang angle of attack. Angle of attack itu artinya sudut serangnya. Sudut serangnya itu bisa dibayangkan atau dilihat. Karena kalau yang ditampilkan di sini di objek ini tampilannya adalah mendatar ya atau horizontal. Tapi kalau misalnya sudut serangnya itu apa namanya di sini ditulis 4 derajat Celcius. Jadi Anda bisa bayangkan sudutnya itu, jadi di bagian ini ada kemiringan 4 derajat. Jadi ada kemiringan 4 derajat. Jadi di CFD itu walaupun gambarnya lurus atau horizontal seperti ini, ketika di input atau dimasukkan angle of attack 4 derajat, berarti ini kondisinya itu akan berputar atau bergeser sebesar ini 4 derajat. Jadi ini agak digeser sedikit naik dan ini akan turun dengan nilai sekitar 4 derajat. Jadi angle of attack 4 derajat, Mach number 0,8, kemudian the flow is transonic and has a fairly strong stroke near the midcourt. Jadi aliran kalau di bagian sini, di bagian soal ini atau di bagian contoh ini, problem description ini, dia mengasumsikan itu adalah aliran flow-nya transonic dengan fairly strong shock. Jadi sangat kuat ininya shocknya itu, kejutannya. Kemudian X per C dengan nilai 0,45. On the upper suction sheet, the chord length is 1 meter. Jadi panjang dari objek ini, panjangnya 1 meter. Kemudian tampilannya seperti ini, ditampilkan di tampilan. Oke, baik. Ada pertanyaan? X per C-nya itu apa, Pak? X per C nanti coba kita lihat di tutorialnya gimana dia X per C itu menjelaskan. Untuk slide PP, untuk tampilan layarnya sudah berubah? Sudah, Pak. Ya, jadi ini versi yang di sini ditulis 16.0 ya, versi ANSYS Plus 16.0. Yang sekarang itu sudah 2020 versinya, versi terbarunya 2020. Tapi pada dasarnya atau pada prinsipnya software paket atau software ya ini termasuk dalam software paket itu
alur pengoperasian atau apa model-model contohnya itu tidak akan terlalu banyak jauh berbeda. Dia hanya menambahkan yang dari versi sebelumnya di improve atau di upgrade versi barunya, terbaru dan selanjutnya. Jadi bisa dilihat di sini keterangannya apa nih, X yang tadi ini mahnya sama. Dan kalau yang di PPT tadi di PowerPoint itu versi sebelumnya versi 6.3. Nah, yang di apa ditampilkan adalah versi 16.0. Sini sama, masih sama, free stream number 0,8, kemudian ini 0,4 derajat, sama, ada perubahan. The flow is transonic and has a fairly strong sub near the midcore. X per C 0,45. Jadi ini coba lihat di apa mid dan core. Jadi perbandingan antara X dengan X berbanding C. Coba lihat di sini contohnya. Dia apa menjelaskan apa ini? X per C. Jadi nanti bisa baca di bagian ini X per C-nya itu menjelaskan atau memberikan maksudnya apa. Jadi caranya adalah ya lihat aja di tutorialnya, stepnya 0,45 itu dia masukkan di option apa, di objek apa. Nah, kita lihat satu-satu contohnya di bagian awal dari ini. Pertama setup solution, kemudian preparasi itu persiapan. Untuk preparasi kalau misalnya mau dicoba, masuk aja ke ke ANSYS, go to ANSYS customer portal dengan URL-nya ini support.ansys.com/training. Nanti akan banyak keluar contoh-contoh atau model-model simulasi. Kemudian terus yang digunakan adalah ini 16.0 versi. Lalu yang disimulasikan dengan model tampilan 2D, 2 dimensi. Jadi bisa disimulasikan dengan model 2 dimensi. Di sini ada tulisan klik external compressible. Betulnya di bagian ini untuk software ANSYS Fluent 16.0 ini ada yang namanya sampel atau contohnya. Contohnya itu nanti bisa coba aja masuk ke bagian ini. Bisa nggak di-download itunya external compressible flow, external compressible dengan kodenya R16.0. R itu artinya rilis, dikeluarkan rilis versi 16.0. Kemudian di zip, nanti di WinRAR, di unWinRAR dibuka isi filenya apa. 2 dimensi, tampilannya 2 dimensi. Yang digunakan adalah enable double precision. Jadi dia mensimulasikannya itu menggunakan opsi atau pilihan double precision. Jadi 2D, nanti ada keterangan lagi, ada pilihan 2D DP, 2 dimensi double presisi. Langkah selanjutnya yang dipilih adalah membuka file mesh, file read mesh, setup general check, terus jika berhasil file tersebut berhasil di download atau diperoleh, maka tampilannya akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Ini bisa dilihat, misalkan ini di zoom. Jadi kalau di zoom, nah ini adalah ininya wing studies, gambar sayap tadi, karena zoomnya sudah
cukup besar, jadi ya terlihatnya seperti kotak, tapi aktualnya seperti gambar yang tadi, gambar di problem deskripsi. Ya, karena sudah pembesaran sampai 1600 ya. Kemudian model mesh atau model type mesh-nya itu seperti ini yang digunakan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia menggunakan model mesh seperti ini? Ya tujuannya adalah karena yang ingin diamati adalah aliran external flow atau aliran luar, maka yang dibuat rapat adalah bagian yang di sekitar wings. Jadi kalau dilihat di gambar ini, mesh-nya sangat rapat sekali. Jadi grid-gridnya antara grid 1, garis 1, garis 2, garis 3, 4, dan seterusnya itu sangat berdekatan. Kemudian semakin menjauh, maka ini semakin renggang. Nah, jadi ini bisa dibayangkan, ini adalah wing, sayap pesawat, dan yang sejauh berikutnya ini adalah Anda bisa bayangkan ini adalah alam semesta. Jadi pada saat pesawat tersebut terbang tinggi ke ruang angkasa atau ke udara, ini adalah bagian-bagian yang ini adalah bagian alam semesta. Jadi bagian angkasa. Kenapa ini nggak dibuat di bagian sini nggak dibuat rapat? Karena dimensinya atau simulasi tersebut yang akan dianalisa atau dipelajari bukan di bagian ini, bukan di bagian objek yang jauh dari wings. Jadi yang ingin diamati adalah objek yang di sini. Jadi ketika Anda melakukan simulasi, kenapa dibuat rapat di bagian tertentu? Bagian apa yang ingin dihitung lebih detail atau lebih rinci hasil simulasinya. Jadi itulah yang dibuat mesh yang lebih gridnya menjadi lebih rapat. Pengaruh grid atau mesh ini sangat berpengaruh terhadap hasil simulasi. Jadi kalau misalnya yang digunakan di sini adalah sebutnya dengan sebutan quad node, jadi artinya bentuknya 4 semua, titik 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya di zoom bentuknya 4 titik. Itu akan berbeda dengan ketika Anda menggunakan node misalkan tripave atau segitiga. Itu akan berbeda dengan quad pave. Kemudian akan berbeda lagi ketika menggunakan kombinasi, misalkan segitiga dengan segi 4 dan lain sebagainya. Jadi CFD atau simulasi ini sangat dipengaruhi oleh penentuan mesh yang dipergunakan. Nah, yang tadi selanjutnya kalau misalnya di zoom in gambarnya ya seperti ini. Ini adalah wings-nya, tampilannya. Kemudian mesh selanjutnya mesh reorder, general setting, dan ini masukkan pressure, kondisinya steady, kemudian absolute dan dipilih planar. Model yang digunakan ternyata dia menggunakan model ini, model SPAL-ALMARS turbulent model. Jadi model turbulensi itu cukup banyak ya, ada model SPAL-ALMARS turbulence. Nah, yang digunakan di simulasi ini dia menggunakan model ini, model SPAL-ALMARS. Lalu seperti apa model SPAL-ALMARS-nya, persamaan matematikanya seperti apa, nanti bisa dilihat di teori guide-nya. Kemudian ini dilewat aja. Jadi ini angka-angkanya, CB-nya dia memasukkan nilai 0,13, 0,622, 7,1, 0,3. Terus kemudian material. Untuk material yang digunakan adalah karena itu pesawat udara atau ruang angkasa, berarti dia menggunakan fluida kerjanya atau fluida yang bekerja adalah air atau dalam bahasa Inggrisnya udara. Kemudian terus memilih, diasumsikan
gas ideal, terus Sutherland viscosity, Sutherland law. Nah, ini dimasukkan nilai apa namanya, hukum Sutherland law-nya, nilainya adalah ini. Kemudian terus terus ini specific thermal specific, change rate, kemudian ini terus pressure valve, terus kemudian ini memasukkan tekanan. Jadi di apa di apa namanya, di simulasi tersebut ada tekanan yang dimasukkan. Oh, tekanan dimasukkannya 0, mah numbernya itu 0,8, kemudian X komponen flow direction, kemudian Y komponen flow direction itu 0,06, ini 0,99. Lalu default yang dipergunakan dengan asumsi nilai apa, turbulent viskositas rasio viskositas turbulen, diasumsikan nilainya 10 konstan. Kemudian di bagian ini memasukkan angle of attack 4 derajat atau setara dengan ini nih. Nah, berarti dia masukkan di sini angle of attack-nya 0, berapa nih? 997.564 dimasukkan, 0,99764 dimasukkan di sini. Kemudian untuk Y-nya, sinusnya sin dari 4 derajat 0,06. Berarti dia memasukkan di sini. Jadi yang dimaksud dengan sudut serang itu ini. X komponen of flow direction, kemudian ini adalah Mach number, kemudian pressure-nya 0. Lalu berikutnya thermal dimasukkan defaultnya 3000 K dengan satuan Kelvin. Viskositas rasio di between 1 and 10, 1 sampai 10 untuk external flow. Jadi 1 sampai 10 untuk aliran luar. Ini 3000 Kelvin operating condition. Nah, kemudian karena di bagian ini ada kondisi operasinya itu memasukkan di sini ditulis boundary condition 0,1, nilainya 10 1325. Klik OK. Jadi langsung di OK. Tanpa mengaktifkan ini gravity. Jadi diasumsikan pesawat tersebut terbang sudah tidak dipengaruhi oleh gaya gravity karena sudah cukup sangat tinggi ya, terbang pesawat tersebut. Jadi efek gravity atau efek gaya gravitasi bumi sudah tidak berpengaruh lagi terhadap pesawat yang terbang tersebut. Kemudian solution method, solusi terus dan turun lagi 0,5, 1, 0,9, 1, 0,75. Oke. Ini dia memasukkan ini memasukkan berapa nilai density, body force, kemudian modified turbulent viscosity, energi 0,75. Lalu enable residual plotting during the calculation. Nah, ini menampilkan grafik iterasi. Jadi ketika Anda mengaktifkan atau memilih opsi ini, memilih menu ini, solution monitor residual edit, maka akan keluar kotak
dialog seperti ini, muncul seperti ini. Di bagian ini bisa diklik mengaktifkan plotting, artinya ketika ini diaktifkan maka akan keluar grafik iterasi. Terus proses penghitungan diasumsikan hibrid apa standar. Nanti apa perbedaan antara hibrid dengan standar? Nanti bisa lihat di tutorial guide-nya, bukan tutorial apa, teori guide. Ketik aja kata kuncinya hybrid initialization. Jadi nanti akan di situ akan ada apa, deskripsi atau ada apa, keterangan atau penjelasannya yang dimaksud dengan hybrid. Bagaimana penghitungan secara hybrid atau proses penghitungan secara standar. Kemudian terus next, berikutnya di next. Selanjutnya file read case ended, terus next ya, next terus. Jadi terus, nah ini ada CD itu tadi di mana dia, sampai sini. Ya, ini memasukkan reference value area luas 1 meter, density sekian, nilai apa, deepnya nilainya 1, lengthnya 1, pressure 1,4. Oke, terus CD ini tadi adalah force vectornya itu 0,976, 0,06976. Kemudian di next lagi, next, klik OK. Ini memberikan maksud angle of attack 4 derajat. Klik OK to close. Oke, ini oke. Kemudian pada bagian lain memasukkan nilai CL. Kalau tadi CD itu koefisien drag atau koefisien gaya hambat. Drag itu artinya hambatan. Kalau misalnya ada apa, diterjemahkan ke dalam bahasa ya, seberapa besar gaya hambat. Jadi kalau semakin besar nilai CD-nya, didapat CD-nya semakin besar, gaya hambatnya semakin besar, maka nilai penghambat apa, objek tersebut ketika dia bergerak akan semakin besar atau semakin lama proses apa, pergerakannya. Lalu CL ini adalah koefisien lift, gaya angkat. Jadi semakin besar nilai CL-nya, maka dia memberikan gaya angkat yang semakin besar atau semakin apa, tinggi nilai gaya angkatnya. Jadi dimasukkan di bagian ini, Windows 3. Jadi nanti akan keluar grafik di Windows 1. Windows 1 itu tadi menjelaskan yang, nah ini Windows 1, ini menampilkan grafik iterasi. Kemudian grafik iterasi lalu lagi akan keluar grafik CD, koefisien hambat di window kedua. Nanti ada 2 tampilan, 3 tampilan di window ketiga, koefisien lift. Kemudian di 4 ini CM dia masukkan di sini
moment coefficient. Jadi CFD juga bisa menghitung in a similar manner define a force monitor for the moment coefficient. Jadi gaya momen, berapa besar nilai momen? Ada yang masih ingat nggak apa menghitung momen? Berapa gaya momen? Kalau di mata kuliah mata kuliah apa namanya, statika struktur, atau apa mata kuliah MKM, mekanika bahan, atau eh, statika struktur, itu ada yang namanya force moment atau gaya momen. Jadi kalau coba diingat lagi, momen itu adalah nilai yang dimiliki kalau misalkan Anda ingin memindahkan benda ya. Kalau misalkan Anda memindahkan batu atau memindahkan objek yang berat, itu ketika Anda menggunakan tuas yang sangat panjang atau benda yang sangat panjang, maka gaya momen yang diberikan akan semakin besar. Jadi kalau bisa dihitung secara dasar, momen itu F itu adalah gaya, dan L itu adalah panjang. Jadi kalau semakin dia panjang, semakin dia panjang yang dimiliki, maka memberikan gaya momen yang semakin besar. Nah, pengaruhnya apa terhadap momen namanya coefficient ini terhadap aerodinamikanya? Nanti bisa dilihat tampilan grafiknya seperti apa. Force moment itu dia menjelaskan seperti apa grafiknya, nanti bisa dilihat. Jadi di Windows 4, jadi ada tampilan keempat akan menampilkan grafik moment. Terus, nah, berikutnya mengeluarkan konturnya itu yang ditampilkan adalah tekanan, statik tekanan, lalu untuk mesh yang dikeluarkan adalah edge. Edge ini artinya menampilkan berupa tampilan garis-garis, kemudian interior satu, vertical wall bottom, wall top, terus lalu akan keluar kontur of static pressure dengan satuannya adalah PA, Pascal. Jadi bisa dilihat di gambar ini, tekanannya untuk tekanan 5,33 E itu eksponen kali 4, berarti 5,33 dikali 10.000, karena ini ada pangkat 4, jadi 10.000 dicoret 100, nilainya berapa tuh? 5,33 dikali 10.000, jadi 5.330, jadi 5.330 Pascal. Jadi kalau maksimalnya itu tekanannya itu adalah 5,33 kali 10 pangkat 4 PA Pascal. Jadi bisa dilihat di bagian mana, tekanan yang berwarna merah yang paling maksimum, tekanan yang maksimum. Nah, jadi tekanan maksimum di bagian mana? Jadi bisa dilihat. Nah, ternyata yang warna-warna merah itu di bagian yang warna merah itu malah di warna-warna cerah ya, malah di bagian bagian bawah. Nah, lalu yang ini di sini kan ada warna biru ya, warna biru malah negatif min 5, 7,
kali 10 pangkat 4 negatif, berarti warna biru di atas. Artinya tekanan negatif itu artinya bukan memberikan tekanan, tapi dia memberikan gaya hisap, jadi seperti seolah-olah menarik. Nah, ini yang dimaksud dengan coefficient lift. Jadi tekanan yang di bawahnya, ini di bawahnya itu lebih lebih apa? Lebih berwarna cerah, hampir mendekati warna-warna merah. Kemudian di bagian atasnya itu memiliki tekanan yang negatif. Negatif itu ya bisa diartikan dia nggak memberikan tekanan, malah justru memberikan eh, seperti gaya gaya tarik untuk menarik wings ini untuk apa terbang ke atas. Jadi itulah yang dimaksud dengan gaya angkatnya. Inilah yang atau tekanannya yang bisa dilihat, konturnya bisa di diamati dari hasil ini. Inilah yang dimaksud dengan eh, coefficient lift. Jadi kalau misalnya ini birunya sangat apa banyak, artinya warna birunya nggak cuma sampai di setengah wings atau setengah sayap, tapi sampai ke belakang, berarti gaya angkatnya, tekanan hisapnya yang menghisap ke atas itu lebih besar daripada yang di bawah. Jadi di bawah ini memberikan tekanan ke atas, yang di atasnya memberikan gaya tarik atau hisapan. Karena bernilai minus, ini bernilai negatif. Jadi nilai negatif itu sampai sampai di sini. Ya bisa dilihat tren dari konturnya ini memberikan arti atau memberikan apa maksud dari simulasinya itu adalah memberikan gaya angkat. Kemudian di zoom lagi, ini bisa di zoom lagi di zona mana yang paling besar nilai nilai negatifnya. Kemudian surface point 0,53, 0,051. Nah ini coba ini bisa 0,53 meter dan yang ininya adalah 0,051 perbandingan. Tadi kalau misalnya yang soalnya tadi berapa? 0,45 ya, 0,45 itu tuh, 0,53 dibagi dengan 0,051. Nilainya 10,39. Jadi bukan itu kondisi batas yang dimasukkan. Jadi dia masukkan seperti ini nilainya. Kemudian selanjutnya ini menjelaskan atau menampilkan grafik iterasi lagi. Ini grafik iterasi residual monitor. Yang diinginkan adalah convergen. Jadi select one from the convergen. Jadi yang diinginkan dari simulasi itu adalah nilai yang konvergen. Kemudian solution monitor surface monitor grid. Terus ini window kelima, tampilan kelima surface monitor. Ya, jadi ini adalah menjelaskan grafik kecepatan, velocity magnitude history. Jadi sejarah kecepatan. Kecepatannya itu tren kecepatannya itu ditampilkan dari grafik iterasi ini. Jadi ini grafik iterasi itu bisa dihitung. Hitung itu iterasi 1, hitungan pertama, hitungan kedua, ketiga, sampai 240. Jadi kalau misalnya Anda pernah atau sudah pernah mengambil mata kuliah metode analisa numerik, ya analoginya sama seperti melakukan iterasi. Jadi lihat lagi di teori numerical. Di iterasi itu ada proses pengulangan, hitungan yang berulang-ulang. Ada kata iterasi itu artinya proses penghitungan yang berulang. Lalu apa yang dihitung yang berulang? Ya, pertama dia menggunakan
tadi persamaan, ada persamaan apa turbulen, K apa Spalmars, kemudian persamaan ada temperatur, kemudian persamaan tekanan dan lain sebagainya. Itu dilakukan secara pengulangan, dihitung selama 200 atau sebanyak 250 kali dihitung. Jadi pada hitungan katakanlah hitungan di sini dia nggak tampilkan secara apa, dan ini ada awalnya hitungannya dimulai dari angka 0, tapi ditampilkan sebenarnya udah di-cut. Di hitungan ke-50 ini dihitung iterasinya itu nilai kecepatannya sekitar 30, ini 32,5 ya, sekitar 34, sekian lah, 34, sekian, 34, sekian meter per detik di iterasi ke-50. Ternyata pada saat iterasi berikutnya terjadi penurunan fluktuatif dengan apa, menggunakan model turbulen tadi, model turbulen apa Spalmar-Allmars, kemudian model apa hitungan apa namanya K thermal conductivity, kemudian ada tekanan dan lain sebagainya. Jadi dihitung pada iterasi berikutnya terjadi penurunan. Kemudian iterasi berikutnya terjadi kenaikan, terjadi iterasi berikutnya terjadi turun, masih naik turun, terus masih naik turun. Kemudian di di iterasi ke 125 mulai tidak terjadi perubahan yang signifikan. Nah, inilah yang maksud dengan hitungan yang mengarah ke konvergen. Jadi hitungan yang mengarah ke konvergen itu tren grafiknya lurus saja. Jadi grafiknya akan lurus. Kalau misalnya masih naik turun itu belum stabil proses iterasi hitungan. Jadi dihitung lagi ternyata di 120 sekian, katakanlah 120, 150 mulai stabil, terus tidak ada, hanya berbeda apa selisih berapa angka, berapa digit di belakang koma. 175 juga sama, terus ternyata di 250 sudah tidak ada lagi perubahan konvergen. Jadi ketika misalnya dihitung di iterasi di 251, 252, 253 dan seterusnya, nilai hasil akhirnya itu tidak akan mengalami perubahan lagi. Jadi sudah stabil di iterasi 250. Inilah yang dimaksud dengan grafik iterasi. Jadi grafik iterasi itu menjelaskan atau merepresentasikan penghitungan simulasi dengan cara pengulangan. Jadi apa yang diulang ya, dia menggunakan apa tadi, rumus apa yang diulang. Jadi kalau misalnya ditarik lagi ke atas di bagian ini, kalau misalnya dilihat misalkan dibalikan lagi ke bagian atas, tadi dia memasukkan nilai turbulen. Nah, ini bagian atasnya ada bagian non-tadi turbulen. Kemudian, nah, terus next. Nah, jadi dia hitung menggunakan persamaan ini. Spal-Allmars one equation. Jadi ada dalam apa kurung itu satu persamaan. Jadi ada satu persamaan model turbulen. Jadi kalau nanti bisa lihat seperti apa persamaan model Spal-Allmars itu, lihat di teori guide. Itulah yang dia hitung, dilakukan penghitungan di grafik iterasi tadi sampai konvergen di 250. Jadi di mana tadi grafiknya di terus naik ke atas. Nah, ini turun lagi ya, turun lagi. Nah, jadi dia hitung menggunakan persamaan yang tadi, persamaan boundary condition yang dipilih, dihitung sampai 250 kali. Ternyata tidak mengalami
perubahan. Jadi grafiknya sudah stabil. Jadi kalau misalnya Anda klik lagi iterate di iterate selanjutnya di 251, 252 dan seterusnya sampai 300 atau sampai 1000, grafiknya akan landai terus akan vertikal. Itulah yang dimaksud dengan konvergen. Yang diinginkan dari simulasi tersebut adalah simulasi yang memiliki tren grafiknya seperti ini. Kemudian lihat lagi yang CD, coefficient drag, tren grafiknya juga sama, berakhir dengan kondisi yang landai, artinya kondisinya stabil, horizontal seperti ini. Kemudian ini adalah CD, CD itu coefficient drag atau gaya hambat. Semakin besar nilai gaya hambatnya, maka semakin lama atau semakin lama waktu yang diperlukan oleh objek tersebut untuk bergerak. CL ini adalah gaya angkat, coefficient lift. Jadi semakin besar nilai CL-nya, maka objek tersebut akan memiliki gaya angkat yang semakin besar. Kemudian ada CM. Nah, di sini ada CM, moment coefficient convergence. Historinya file read cache, terus post processing. Kemudian ini the equation for y plus on the order of y positif, y plus 1 sama dengan 1. Jadi bisa dihitung dengan persamaan ini. Kemudian sudah dihitung. Terus ini tampilannya, distribusi, kemudian terus velocity max number, display max number. Lalu ini adalah graf kontur atau tampilan gambar untuk bilangan Mach number. Jadi bisa dilihat bilangan Mach number tersebut maksimumnya ada di nilai warna merah. Oke, terus nah ini ada vektor velocity vektor, kecepatan arah kecepatan untuk vektornya, arahnya dari kiri ke kanan. Ini bisa dilihat. Jadi bilangan gambar-gambar atau kontur seperti ini bisa dijadikan video atau berupa animasi, berupa gerakan. Jadi kalau misalnya dihitung pada iterasi pertama, ini akan berpindah ini warna gerakannya. Misalnya warna merah dimulai dari sini, terus akan bergerak ke bagian ini, lalu akan berpindah ke sini dan seterusnya. Jadi karena ini tampilannya berupa tampilan JPEG, tampilan berupa gambar, aktualnya atau simulasi ini, kalau misalnya Anda disimulasikan, itu bisa berupa gerakan, bisa berupa animasi, berupa gerakan warna-warni yang berpindah-pindah, berupa tampilan video. Kemudian ini ada XY-plot, terus ini ada ini kecepatan arah X, arah aksis X atau X velocity, seperti ini kecepatannya. Kemudian ini vektor kecepatan, vektor juga ini bisa dianimasikan. Lalu summary-nya adalah ini, this tutorial demonstrate how to set up and solve an external aerodynamic problem. Jadi tutorial ini mendemonstrasikan untuk aliran luar, permasalahan aliran eksternal pada kondisi aerodinamika. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya, nggak ada pertanyaan. Nggak ada, Pak.
Kemudian balik lagi ke apa PPT-nya. Jadi di bagian ini nanti Anda coba simulasikan ya, menggunakan apa software yang tadi ANSYS Fluent. Langkahnya atau urutannya atau stepnya ya, lihat apa di tutorial guide-nya. Lalu apa yang divariasikan ya divariasikan, kita coba untuk menganalisa atau mengamati. Nah, di sini ada variasi mah number, ada variasi mah lebih kecil dari 1, sama dengan 1, lebih besar dari 1, atau terakhir lebih besar dari 5. Variasinya ya Anda coba variasikan menggunakan NIM untuk bilangan mah number. Jadi kalau misalnya NIM Anda berakhiran atau apa nilai NIM-nya itu katakanlah misalkan 13 atau 10 atau 8. Nah, jadi dia masuk ke dalam simulasi yang Anda kerjakan itu adalah hypertonic. Nah, bagaimana konturnya untuk tampilan wings atau sayap yang mah numbernya itu di atas 5, apa hypertonic. Jadi kalau misalnya NIM-nya itu kan NIM-nya berapa ya, 0,1 ya, berarti menggunakan mah number yang ini transonic. Jadi kategorinya masuk ke dalam apa, mah number transonic. Lalu NIM yang di bawah 1, nah itu gimana tuh kalau NIM yang di bawah 1? Ini nggak ada ya, karena NIM itu dimulai dari 0,0001, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan untuk apa namanya latihannya, karena CFD itu kalau Anda belajar mata kuliah aplikasi CFD itu kalau hanya cuma melihat dilihat aja tapi tidak pernah dipraktekkan ya nggak tahu, sama seperti belajar naik sepeda, ya tahu teorinya tapi nggak pernah praktek naik sepeda, ya cuman mengayuh sepeda itu seperti ini rasanya, sense-nya mengatur keseimbangan seperti ini. Atau misalkan Anda belajar mobil atau belajar kendaraan, tahu teorinya, misalnya mau mindahin gigi 1 ke gigi 2 ya pertama tekan kopling dulu, tapi nggak pernah dipraktekkan atau nggak pernah dicoba ya sama seperti itu, hanya tahu teori tapi nggak mendapatkan experience atau pengalaman untuk melakukan pengujian atau percobaan. Karena di simulasi ya cuman mengotak-atik di depan komputer, Anda hanya merubah-rubah kondisi batas, ya tidak terlalu bermasalah dengan hal tersebut, karena efeknya juga nggak ada efek. Misalnya ketika Anda memasukkan mah number yang salah atau angel attack yang sangat ekstrim dan lain sebagainya, ya tidak menyebabkan misalkan wings atau sayap pesawat tersebut menjadi patah atau menjadi rusak dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti variasinya adalah coba variasi menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa, dikasih akhirannya berapa, nanti bisa dicoba di situ. Kalau misalnya NIM-nya itu berakhiran 1, berarti Anda mensimulasikan kondisi transonic. Kemudian kalau misalnya NIM-nya itu lebih besar dari 1, misalnya NIM-nya akhirnya 2, 3, 4, 5, berarti masih masuk ke dalam supersonic. Jadi nanti bisa dilihat tampilan kontur sayap pesawat atau wings tersebut seperti apa untuk
simulasi yang transsonik, kemudian supersonik, dan hypersonik. Oke, baik. Ada pertanyaan? Pak, kalau misalkan NIM-nya kan 11